Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Kisah Para Rasul pasal 21, teksnya ayat 27 sampai 40, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 27 sampai 30. Orang-orang Yahudi menggempar dan mengancam Paulus untuk membunuh sambil berkata, sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Paragraf yang kedua ayat 31 sampai 40. Kepala pasukan hentikan orang-orang yang memukul Paulus dan menangkap Paulus. Dan Paulus memintanya kesempatan untuk berbicara kepada orang-orang Yahudi. Kesimpulan hari ini, ketika Paulus masuk ke bait Allah dengan dua kawan, orang-orang Yahudi menggempar dan mengancam Paulus untuk membunuh sambil berkata, sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Ketika sampaikan kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar, sehingga kepala pasukan segera bergerak dengan prajurit-prajurit. Mereka hentikan orang-orang yang memukul Paulus dan menangkapnya, tetapi orang-orang di sana berteriak masing-masing. Maka kepala pasukan menyuruh membawa Paulus ke markas. Tetapi Paulus meminta kesempatan untuk berbicara kepada orang-orang dan mulai berkata dalam bahasa Ibrani. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah tetap berjaga Paulus sekalipun dipukul, ditangkap. Ya, kita sudah tahu Tuhan tetap menyertai. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang-orang Yahudi yang melihat Paulus di dalam bait Allahnya menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Itu bukan faktanya, namun mereka begitu berbondong-bondongnya orang-orang. Tetapi ada yang teriakan kepadanya ini, ada pula yang teriakan itu juga. Mereka tidak menjadi satu sarannya, pikirannya, dan alasan pun juga. Kedua, seorang kepala pasukan datang dan hentikan orang-orang yang memukul Paulus dan menangkap Paulus. Tetapi oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Akhirnya dia hendak membawa masuk Paulus ke markas. Ketiga, Paulus meminta kepada kepala pasukan akan memberi kesempatan untuk berbicara kepada orang-orang Yahudi. Dan dia berbicara kepada orang-orang Yahudi dalam bahasa Ibrani. Aplikasi hari ini, pertama, jangan mengganggu dan jangan usaha melawan orang lain sekalipun tidak cocok dan idenya beda. Kedua, segera usaha untuk menghentikan keributan dengan memperhatikan hati orang-orang. Ketiga, jangan bersembunyi sekalipun orang-orang ini memukul dan membanggu Anda. Tetap maju kepada mereka dan memberitakan hanya tentang Yesus. Berani, jangan usaha bersembunyi. Sehingga PR praktik hari ini, jangan merasa takut sekalipun orang-orang melawan Anda. Dan jangan benci mereka juga. Maju kepada mereka dengan berani dan memberitakan hanya kasih Yesus saja. Inilah menjadi kekuatan bagi kita. Inilah tanggung jawab bagi kita. Pada waktu itu, Tuhan tetap menyertai. Jadilah kokoh di dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.